Bismillahirrahmanirrahim. Babul Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barangkali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu makhrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, bener memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam satu pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
Bismillah, sebelum kita mulai, kita cek sound terlebih dahulu. Bagaimana ya Bunda? Suaranya sudah terdengar jelas? Jelas, Baik, jelas, cuma Alhamdulillah. kurang keras. Kurang keras ya? Jelas kurang lantang. Baik, kita mulai ya, Ayo Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqodatan min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita mari sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat luar biasa tentunya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan serta waktu luang. Sampai saat ini malam ini ayah bunda kita semua bisa berkumpul di lembaga ini, di kajian ini bersama sobat ngaji. Alhamdulillah. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hujan dari Alhamdulillah di Bandung juga juga sama ya bunda ya. Kita diguyur hujan. Satu tablet kita Baik ayah bunda yang baru bergabung ataupun yang masih stay bersama sobat ngaji yang masih setia sebelumnya terima kasih yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Selamat bergabung kembali ya ayah bunda. Alhamdulillah malam ini kita sudah mencapai partisipasinya tuh sampai 72 ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya ayah bunda. Boleh dicantumkan di chat kolom komentarnya. Dari Pak Warsono selamat bergabung, dari Ciamis, dari mana lagi? Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya. Ibu Nur Sapitri, Masya Allah masih setia ya ayah bunda ya. Semuanya terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairon katsiron. Masih bisa bersama sobat ngaji dan alhamdulillah pada malam ini kita akan dibersamai lagi oleh Ustadz Ari Abdullah ya yang akan membimbing kita ataupun akan mempelajari yang nanti akan disertakan oleh beliau. Dan alhamdulillah Ustadz Ari Abdullah pun juga sudah bergabung. Mari kita sapa sama-sama ya ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Tian. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz atas kehadirannya. Insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin amin. Baik ayah bunda, tentunya ayah bunda yang sangat diharapkan ataupun yang tentunya yang sudah menunggu ya kajian malam ini yang di Ahad malam ini. Baik, untuk kesiapannya bagaimana ayah bunda, sudah siap kita untuk mendengar? Insya Allah sudah siap. Masya Allah ya. Masya Allah ini suaranya semangatnya yang sangat luar biasa ya. Semoga ya saat ini malam ini terus membara ya untuk semangatnya. Baik ayah bunda, untuk waktunya kita akan persilakan ya kepada Ustadz Ari Abdullah. Dan sebelum itu ada sedikit informasi. Nanti ketika Ustadz Ari Abdullah sudah menjelaskan materinya
ya. Boleh Ayah Bunda di-mute-kan terlebih dahulu ya. Ini kita sudah proses rekaman ya. Jadi biar nanti kita bisa mendengar dengan jelas seperti itu ya. Mohon atas kerjasamanya ya. Baik, kita akan persilakan saja kepada Ustadz Ari Abdullah untuk memaparkan materinya. Tafadol Mas Guru Ustadz. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan katsiran atau Kang Tian untuk sudah membuka kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Insyaallah ya. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa testing suara dulu. Apakah sudah cukup segini suaranya, Bu? Cukup. Bu Bapak sekalian. Cukup. Jelas. Oke, Iya. alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini ya, kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita rasakan saat ini, kesehatan ya, kesempatan, begitupun juga nikmat-nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan serta kelancarannya kepada kita semua untuk senantiasa meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan, yaitu di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan atau berjihad di jalan Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga Allah menyebutkan bahwa kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini salah satu kebaikan yang kita amalkan. Salah satu di antaranya ya, berniat untuk bertalabul ilmi ya, mendukung jihadnya sobat ngaji, dan begitupun juga jihadnya Bapak Ibu sekalian ya, karena segala sesuatu yang kita amalkan pada malam hari ini mudah-mudahan bernilai pahala, bernilai amal soleh, dan juga Allah ridho kepada kita semua ya. Dan insya Allah dengan harapan-harapan yang ayah bunda inginkan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan ya, amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah tak terasa ya kita bisa bertemu kembali di forum Zoom ini di hari Ahad ya. Entah kenapa terasa sebentar waktu itu ya, tiba-tiba Ahad lagi nih ayah bunda sekalian ya. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan, amalkan, kerjakan ya, dengan rasa-rasa waktu yang memang terasa pendek dikarenakan kesibukan kita gitu ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan jadikanlah kesibukan kita bernilai ibadah semuanya. Karena tugas kita sebagai manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus menjalani dengan penuh kesabaran. Ya, makanya kan pernah saya sampaikan, sabar itu yang dikatakan oleh para ulama as-sabru anil ma'muran, ya, sabar dalam perintah Allah. Sabar yang mana kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu, ya. Pada malam hari ini kalau kita mendahulukan hawa nafsu, tentunya lebih baik kita beristirahat, ya, nonton, terus apalagi
scroll media dan seterusnya ya, handphone dan seterusnya. Mungkin itu hawa nafsu kita. Akan tetapi kalau dorongan agama, kita memanfaatkan waktu, memaksimalkan, meskipun kita megang handphone, kita mengikuti kajian-kajian ya, keilmuan dan seterusnya. Itu insya Allah salah satu di antaranya perbuatan-perbuatan baik, dan juga kita sedang melaksanakan sabar. Maka dari itu sabar itu bukan diam ya. Kalau kita artikan sabar itu diam, maka ungkapan-ungkapan di luar sana sabar itu ada batasannya, berarti itu mengartikan sabar itu diam. Padahal sabar ini bukan diam, tapi sabar ini adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Ayah bunda hadir pada malam hari ini sedang melaksanakan sabar ya, seperti halnya seseorang ketika bangun tidur gitu ya, subuh ya, di waktu subuh ketika terdengar azan ya, kalau misalkan kita terbangun berarti kita mendahulukan kesabaran ya. Kalau misalkan melanjutkan tidurnya ya berarti kita enggak sabar gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan untuk kita senantiasa beristiqomah dan juga bersabar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabru anil manhiya, dan sabar dalam larangan Allah. Tentunya kita harus membencinya ya bunda ya. Kalau tadi sabar dalam perintah Allah harus senang, harus cinta gitu ya. Tapi kalau misalkan sabar dalam larangan Allah itu sebaliknya, kita harus membencinya. Kalau misalkan ada teman-teman kita mengajak untuk bermaksiat, tolak saja gitu ya. Hindari, pergi ya, hijrah di tempat tersebut gitu ya. Maka itu insya Allah itu salah satu yang Allah cintai. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi-materi yang insya Allah bisa jadi materi murojaah gitu ya, bisa jadi materi baru gitu ya. Bagi yang baru hadir barangkali di sini menjadi materi baru ya, atau yang memang baru hadir tapi sudah belajar mungkin jadi murojaah atau jadi tambahan gitu aja ya. Karena untuk mempelajari ilmu bacaan Al-Qur'an ya tidak akan jauh dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan dari tahun ke tahun Sobat Ngaji pun juga mengadakan program-program yang lainnya ya. Tidak hanya halnya khususnya membaca Al-Quran, tidak ya. Bisa jadi nanti kita akan hadirkan guru-guru yang ahli ya, berkaitan dengan kajian-kajian motivasi itu ya, itu diperlukan ya. Jadi kalau misalkan kita hanya membaca saja, memperbaiki terus secara terus-menerus ya, tanpa ada perubahan, maka dari itu kita coba perubahannya dengan kajian-kajian yang di luar membaca ya. Membacanya ada, pokoknya komplit ya insya Allah ya. Di Sobat Ngaji itu kajian membacanya ada. Kajian nanti ke depannya ya, kajian-kajian untuk memahami Al-Qur'annya ada ya, tafsirnya dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghadirkan para ahli ilmu untuk ayah bunda sekalian hadir pada malam-malam yang berikutnya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan rezeki usia kepada kita ya, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf ini agak memanjang insya Allah ya. Bagi ayah bunda yang baru hadir boleh di-sharekan di kolom komentar ya, asal kota mana gitu ya. Di sini banyak juga tuh ya. Kita sepil sedikit ya beberapa peserta yang hadir. Di sini ada di Magelang tuh, Padang, Solo, Masya Allah, Ciamis, daerah Bandung deket juga ya. Terus Batam, Masya Allah, Padang juga, Lampung, terus dan lain sebagainya insya Allah ya. Mohon maaf ini tidak bisa disebutkan semuanya, dan insya Allah ayah bunda sekalian yang sudah hadir, yang sudah men-sharekan di kolom komentar untuk lokasinya ya, insya Allah itu pun salah satu informasi yang bermanfaat untuk kita. Karena ketika mendengar di Solo, di Padang itu senang ya, kita sangat senang sekali itu ya. Ketika kita mengadakan program berarti ini sampai ke pelosok ayah bunda ya, sampai ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sebagaimana salah satu di antara visi misi kita yaitu mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini salah satu gambaran ketercapaian meskipun beberapa persen. Maka dari itu untuk ketercapaian dakwah Sobat Ngaji ini tentunya harus dengan kekuatan ayah bunda juga, kekuatan pesertanya gitu ya. Jadi sehingga saling mensupport ya, dengan cara ayah bunda silakan ajak kepada yang lainnya,
sharekan linknya ya, insya Allah program ini gratis, apalagi nanti siap-siap di bulan Ramadan. Makanya dari mulai sekarang ajak di-sharekan ke beberapa grup gitu ya. Mau ikut mau tidak, yang ikut alhamdulillah berarti jadi amal jariah untuk ayah bunda, yang tidak ikut pun juga insya Allah alhamdulillah gitu ya. Oke gitu, barangkali Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan terlebih dahulu tilawahnya ya. Jadi sebelum ke materinya judulnya apa nih? Kira-kira ada yang sudah tahu Pak Bu? Judulnya? Memperjelas bunyi. Nah, kira-kira materinya apa nih memperjelas bunyi? Ada yang tahu tidak kira-kira? Bacaan Al-Quran. Iya, apa membahas apa kira-kira? Belum, memperjelas Ustaz, belum bunyi. Gitu ya. jelas. Belum jelas ya, insya Allah nanti kita Belum. akan perjelas di materi yang setelah kita bertilawah ya. Seperti biasa ya bunda sekalian, untuk tilawah malam hari ini sampai ayat berapa? Masih surat Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 200 berapa Bu? 272. 272. Oke, Masya Allah. 272, sebentar. Nah ini ya, 272. Oke, alhamdulillah. 272 atau 273 ya terakhir ya? 272. Sampai dengan rukuk. Biasanya sampai ain nih, 273. 25 terakhir. Oh gitu. Dua berapa Bu? 27. 275 sih di sini. Sekarang 273. 273. 273 atau 274. Nah, 274 berarti ya. Biasanya pasti sampai tanda ruku atau tanda ain ya. Siap? Halaman 46 ya, halaman 46 insyaallah di ayat 274 insyaallah. Silakan bagi ayah bunda yang membuka mushaf Al-Quran masing-masing, halamannya halaman 46 ayatnya 274. Dan insya Allah ini share screen software yang baru ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak loncat-loncat lagi share screen-nya. Ini mudah-mudahan standby ya, bagus software tampilan ininya. Ini alhamdulillah ya, tidak pecah lagi insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu. Seperti biasa ayah bunda sekalian, instruksinya adalah di-mute-kan mikrofonnya ya secara keseluruhan ya, tidak ada yang on. Terus ketika saya membaca, ayah bunda ikut membaca. Insya Allah bacaannya standar lah ya. Dikarenakan kita ngejar waktu juga, jadi bacaannya standar saja. Terus berikutnya yang kedua, kalau misalkan ada bacaan yang keliru langsung koreksi ya. Dan cara mengkoreksinya tidak usah di kolom komentar tapi langsung bersuara ya. Mohon koreksinya. Terus yang keempat, ada tambahan waktu lalu ya. Bagi ayah bunda sekalian, ketika kita membaca, diusahakan tidak ada yang berkomentar di kolom chat ya, biar tidak terganggu untuk bacaannya gitu ya. Oke, itu aja barangkali yang bisa disampaikan. Kita insya Allah akan mulai dari ayat 244 ya. Seperti biasa kita mulai dari ta'awudz, lalu kita lanjutkan langsung di ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلهم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ya. Oke, syafaq. Baik, kita ulangi ya, Pak Boy ya. Kita ulangi dari awal saja. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
كسبت وهم لا يظلمون. Afwan, kita ulangi. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jazakumullah khairan ya Bapak Ibu sekalian, sudah mengingatkan, sudah mengkoreksi, dan ayat terakhir lumayan agak sesak ya. Jadi kita ngulang tadi ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala melancarkan juga dalam bertilawahnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita usahakan bernilai kebaikan banyak ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi amal soleh tentunya, pahala, dan juga mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas judul yang tadi sudah disampaikan bahwa memperjelas bunyi. Nah, memperjelas bunyi itu nanti kaitannya dengan materi yang satu ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa Pak Bu materinya? Hukum mad tamkin. Nah, ini mungkin sebetulnya di antara Bapak Ibu sekalian barangkali yang baru mendengar mad tamkin, ini memang agak asing juga ya untuk mad tamkin ya. Biasanya kita mendengar mad tabi'i, mad badal ya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil gitu ya. Nah, ini jarang sekali ya, karena hukum mad tamkin ini saya coba angkat kembali materinya, ini jarang sekali. Tapi sebetulnya sederhana sih ya, tidak usah tidak usah ribet-ribet juga sebetulnya gitu ya. Tapi ini hanya semacam yang akan saya sampaikan semacam wawasan saja Bapak Ibu sekalian ya, lebih kepada tajwid ilmi ya. Jadi yang mana tajwid ilmi ini hukumnya fardu kifayah gitu ya. Jadi tidak wajib ya untuk kita bisa mempraktekkan atau memahami ilmu-ilmu tersebut. Tapi tentunya sebagaimana ayah bunda pun juga merasakan bahwa ini penguat gitu ya. Ini juga penting ya. Sama pentingnya dengan membacanya gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian insya Allah hukum mad tamkin ini hukum yang memang pada umumnya jarang dibahas, jarang kita dengar barangkali ya, dan jarang dan pula jarang dipraktekkan ya, karena di dalam Al-Qur'an sedikit sekali mad tamkin gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan memperjelas bunyi? Nanti kita akan bahas di sini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diawali dengan matannya yang di dalam Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan dalam matannya wa mithlu dza'in fil kalim. Ya, di sini ada kalim ya, kalimat wahid awijtama'a ka kaifa ta'lamu. Maksudnya bacaan mad yang serupa. Nah, termasuk tamkin. Jadi sebetulnya madnya sama sih Pak Bu ya. Jadi mad tamkin ini sebetulnya boleh disebut mad tabi'i juga. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak usah ribet sih, mad tabi'i saja gitu ya. Nah, akan tetapi di berbagai matan-matan ya, ulama tajwid itu dibahas juga mad tamkin ya. Jadi dibahasnya itu terkait dengan harus hati-hati, harus teliti gitu ya. Harus hati-hati, harus teliti, penuhi ya makhrajnya dan sifatnya ya. Maka nanti ada kaitannya dengan istilah dari tajwid itu ya, ikhraju kulli harfin min makhraji ma'ayatu haqqo mustahaqo ya, mengeluarkan setiap huruf dari setiap keluarnya sesuatu atau makhraj ya, dan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, ini kaitannya dengan hak dan mustahak berarti Pak Bu yang dimaksud mad tamkin ini gitu ya. Nah, di sini harus dijelaskan agar tidak bercampur dengan tasdid. Nah, ini ya ada penjelas Pak Bu ya. Jadi sebetulnya nanti ini kaitannya dengan makhraj dengan sifat. Ya, makhraj dan juga sifat. Perlu dipertegas, perlu penuh kehati-hatian. Dikarenakan apa? Nanti kalau misalkan bunyi tasdidnya berubah menjadi mad, itu akan menjadi merubah makna, ya. Bisa merubah makna, bisa juga tidak mempunyai makna.
gitu. Ya kurang lebih gambarannya. Makanya nanti cocok nih dengan judulnya adalah memperjelas bunyi. Nanti kaitannya dengan mad tamkin, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, masih pendahuluan Pak Bu, kita akan ketahui asal usul mad tamkin. Nah, biasanya kan mudah sih ya. Kalau misalkan mengenal mad tamkin ya udah mad tabi'i saja gitu ya. Nah, cuman di sini ada beberapa referensi saya cari juga ya asal usulnya. Nah, jadi tamkin itu berasal dari kata makana yumakkinu tamkinan. Ya, apa artinya nanti ada di bawah ya. Yang berasal dari huruf mim kaf nun ya. Ini pun juga ada di dalam Quran surah Yusuf ya. Ada kalimatnya itu saya lupa lagi. Pokoknya mim kaf nun gitu ya. Jadi berkaitan dengan penegasan, penghususan gitu ya. Nah, di dalam matan Ibnu Al-Jazari ya, di sini sudah disebutkan ya bahwa kita langsung fokus saja ke makna ya. Di sini ada wajibut tamkinu likulli harfin liyadhharu haqquhu wa sifatuhu. Wajib dilakukan tamkin pada setiap huruf agar tampak hak dan sifatnya tuh ya. Jadi nanti ini yang berdampak itu Bapak Ibu sekalian yang kaitannya dengan penegasan yang tadi ya yang disebutkan harus tegas, harus jelas, memperjelas bunyi itu nanti kaitannya dengan hak dan mustahak ya. Apalagi hak huruf dan sifatnya huruf gitu ya. Terus ada di matan yang lain ya, di sini kita lihat at-tamkinu huwa idharu. Nah ya, tamkin adalah menampakkan, jelas nih idhar ya, harus memperjelas gitu ya. Di sini huruf ya, huwa idharul harfi min makhrajihi, makhrajnya pun juga di sini ya. Terus di sini ada min ghairi, dan dengan mudah, min ghairi ya, dengan mudah, takallufin wala usrin, dan tanpa paksaan. Nah, jadi takalluf itu ada sesuatu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar takalluf ya. Jadi kalau takalluf itu terlalu melebih-lebihkan gitu ya. Memaksakan diri gitu. Itu apa takalluf, dan bahkan istilah takalluf ini sering dilontarkan kepada ya pembaca-pembaca yang berlebihan gitu. Ya, takalluf gitu ya. Nah, cuman pembaca-pembaca yang berlebihan itu seperti apa? Walau alam ya, saya pun juga nggak tahu. Nah, cuman ada beberapa ulama tajwid menerangkan seperti itu. Ada bacaan-bacaan yang memang berlebihan ya, takaluf, terlalu gitu ya, terlalu memaksakan ya. Makanya sebetulnya kita pun juga bisa jadi seperti halnya kita membaca, nafas kita dipaksakan gitu ya. Nanti akan mengacaukan secara keseluruhan gitu ya. Tidak hanya tajwidnya, makhrajnya, dan juga sifatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian pernah tidak merasakan ketika membaca ya seperti tadi saja ketika kita membaca ayat terakhir terlalu memaksakan sehingga hak dan mustahak tidak terpenuhi gitu ya. Mad aridnya kan gitu. Ya, makanya disempurnakan kembali. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu sekalian ya. Makanya di sini takallufin di situ nanti berkaitan dengan jangan terlalu memaksakan ya. Nah, diperjelas lagi di matan yang berikutnya. Di sini secara bukan matan ya, secara bahasa. Diperjelas dengan secara bahasa. Secara bahasa, secara lugotannya, at-tamkin berarti at-tathbitu wat-tamakkunu wat-taqdiru 'ala syai'i. Artinya adalah penetapan, pengokohan atau memberi kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah ya. Nah ini yang dimaksud tadi ya dari kalimat makana yumakkinu tamkinan. Jadi maknanya banyak ya. Ada yang memberikan makna juga kuat gitu ya. Ada maknanya kuat, terus maknanya menegaskan ya. Nah, cuma di sini secara umum sesuatu yang kuat atau mampu berada pada tempatnya gitu ya, insyaallah. Oke, berikutnya. Nah, di sini secara umum ya. Jadi lebih mudah nanti di sini. Kalau yang tadi itu rujukan-rujukannya ya yang saya cantumkan, dan itu sebetulnya tadi saya edit sedikit tambahannya, jadi sehingga agak mendadak ya. Tapi insya Allah kita akan fokus ke sini Pak Bu ya.
Baik, seperti biasa tadi secara bahasa dalam lugotannya, di sini pun juga sama secara bahasa simpelnya, gitu ya. Nah ini insya Allah mudah dipahami. Mad tamkin secara bahasa mad apa? Mad itu panjang atau memanjangkan. Seperti biasa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mendengar mad, tentunya sudah terbiasa ya. Mad itu adalah panjang, gitu ya. Terus di sini ada tamkin. Tamkin itu menetapkan, meneguhkan atau memperjelas. Makanya ini pun juga masuk dengan yang tadi ya, kuat, kokoh, ya, memberikan kedudukan yang tepat ya, dan juga sesuai dengan apa namanya ya kedudukannya gitu ya, sesuai dengan makronya dan juga sifatnya. Maka dari itu di sini banyak yang harus kita perhatikan. Bahkan para ulama tajwid itu di dalam matan-matanya kebanyakan menggambarkan bahwa hati-hati gitu ya. Jadi memberikan instruksi kepada kita semua, kepada qori-qori, kepada pembaca untuk berhati-hati dalam membaca mad yang satu ini ya. Makanya madnya mad tobi'i sama, cuman mad yang satu ini harus diperhatikan. Makanya dibedakan, diberikan istilah tamkin oleh para ulama tajwid ya. Oke, berikutnya di sini artinya bacaan panjang yang menegaskan huruf ya. Nah, berarti ini kaitannya dengan huruf ya, Pak Bu, ya. Kalau kaitannya dengan huruf ya, berarti ada sesuatu yang harus ditegaskan. Apalagi huruf ya ini dominan apa? Dominan lin gitu ya. Lin, terus apalagi naber gitu kan ya. Dominan itu untuk huruf ya agar tidak tertukar dengan tasydid tuh. Maka dari itu bunyinya tasydid itu mempengaruhi ya. Apalagi huruf ya dari segi sifat huruf ya di sini kan mempunyai sifat jahar, rokhwa, istipal tipis ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan rokhwahnya Pak Bu. Ya, berkaitan dengan rokhwahnya. Ngalir tapi betul-betul Bapak Ibu sekalian harus memahami cara mengalirnya gimana gitu ya, Pak Bu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya secara istilah. Mad tamkin adalah mad tabi'i itu. Ya, mad tamkin itu mad tabi'i. Berarti Ustaz nggak usah dibahas dong ini. Mad tabi'i saja iya. Memang mad tabi'i saja gitu. Nah, cuman di sini kita akan dikarenakan para ulama pun juga dalam matanya menjelaskan mad tamkin, ya maka saya pun juga mencoba bersama-sama bareng-bareng mempelajari yang namanya mad tamkin, ya. Berarti saya ulangi, mad tamkin adalah mad tabi'i, 2 harokat ya, atau setara dengan 1 alif. Ya, sudah paham ya? 1 alif dan 2 harokat sama ya, Pak Bu ya? Setara dengan satu alif. Nah, saya gambarkan lagi biar tidak bingung ya, seperti halnya misalkan ada huruf sod ditambah alif menjadi so, itu berarti 1 alif ya, so gitu ya. Mad dibaca 2 harokat gitu. Nah, di sini yang terjadi bila terdapat huruf ya. Nah, ini Pak Bu ya, apabila terdapat huruf ya bertasydid. Oke, yang pertama ya bertasydid ya, dengan kasroh sebelumnya gitu ya. Berarti ya bertasydid seperti ini. Ada ya bertasydid, nah cuman berharokat kasroh ya, berharokat kasroh. Ini perlu dikoreksi, bukan sebelumnya. Ini nggak usah pakai sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya berarti di sini gitu ya. Oke, di sini ya. Ya bertasydid yang dengan harokat kasroh ya, dengan kasroh gitu ya. Ya bertasydid dengan kasroh diikuti oleh huruf ya sukun. Nah, berarti diikuti ditambah dengan ya sukun. Berarti ini ada pertemuan ya bertemu ya, Pak Bu. Ya, ada pertemuan ya bertemu ya. Gitu ya. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun sebagai huruf mad tuh ya. Berarti kalau kasroh bertemu ya sukun apa Pak Bu? Hukumnya. Kasroh bertemu ya sukun? Hukumnya adalah mad tabi'i. Udah, memang hukumnya pun juga mad tabi'i. Lalu yang dimaksud penegasan dan penegasan tamkin itu di mana? Nah, di sini nih, Pak Bu ya, kita lihat. Tujuannya tamkin ya, diistilahkan tamkin, tentunya ada tujuannya supaya jelas perbedaan antara ya bertasydid dan ya mad, sehingga tidak tercampur dalam
bacaan. Contoh Pak Bu, di sini kita sebelum ke contoh ini ya, kita gambarkan saja dulu. Contoh misalkan ya bertemu ya, berarti gini ya, kurang lebih. Bertasdid, afwan, kita ya betul gini aja dulu. Nah, ini awali dengan hamzah misalkan gitu ya. Terus di sini ada ya sukun. Berarti nanti ada terjadi kasroh bertemu ya sukun mad gitu ya. Nah, tapi ada terjadi bacaan memanjang di huruf ya bertasydid. Contoh misalkan iya, afwan. Betul ya. Berarti sebelumnya iya betul ya. Sebelumnya kasroh berarti benar ya. Kita coba sebelumnya kasroh. Afwan. Ini kita bareng-bareng ya Pak Bu ya. Kita bareng-bareng mempelajari ini. Seperti ini Pak Bu ya. Berarti sebelumnya kasroh benar berarti yang tadi ya, kita cek kembali. Berarti sebelumnya kasroh, kalau misalkan kita membaca kata yang seperti ini sering terjadi memanjangkan atau menjadikan tasdid ini menjadi mad. Ya, seperti iya atau iyi ya, ayi ya. Sama lah ya, apalagi kasroh bertemu dengan ya gitu ya. Apalagi kan di sini kalau tasdid itu berarti kan sukun, Pak Bu ya. Berarti kalau tasdid itu sukun. Berarti kalau misalkan kita pecah lagi, ada hamzah berharokat kasroh, ya bertasdid kita pecah menjadi dua, berarti gini ya. Ya sukun berarti ya. Terus ya berharokat kasroh. Terus apalagi? Ya sukun. Akan gitu. Betul ya? Kalau misalkan dipecah lagi menjadi seperti ini Pak Bu, maka sering terjadi bacaannya yang gini, yang ini. Iyi gitu ya. Ayi. Kalau ayi berarti kan lin gitu ya. Ini mah kasroh bertemu dengan ya bertasdid gitu ya. Ini hanya gambaran awal dulu Pak Bu. Ya, sering terjadi memanjangkan di ya bertasdidnya. Seperti halnya di Al-Fatihah. Iya, ya betul ya, di Al-Fatihah nih. Misalkan ada kalimat iya. Nah gitu ya. Iya. Kalau dipecah lagi jadi gimana Bu? Pak. Ya sukun. Nah gini ya, ya sukun dan ya berharokat. Nah ya, sering terjadi bacaannya iya. Nah gitu ya. Iya. Sering terjadi memanjangkan di sini. Padahal di sini ada sifat yang mana kalau huruf ya bertasydid itu harus kita terapkan yang namanya nabar. Makanya ada penekanan penjelas. Nah gitu ya. Iya gitu ya. Ini kurang lebih gambaran cara pengucapan dulu Pak Bu ya. Dikarenakan huruf iya ini tetap rokhwah ya, apalagi sifatnya kan tadi jahar ya, apalagi di ketika kondisi dalam ketika kondisi bertasydid itu harus diperjelas dan dipertegas dengan nabar ya, cara membacanya dengan nabar. Oke, kita lanjutkan Pak Bu ya, biar lebih cocok ya dengan penjelasan yang tadi. Maka di sini kita lihat ada catatan. Catatan harus diperjelas, harus memperjelas ya bertasydid dengan memberikan nabar tuh, ya, dengan memberikan nabar, menekan atau menguatkan suara. Nah, berarti nanti tamkin pun juga sama-sama yang dimaksud tamkin di sini sama-sama ya ini Pak Bu, ya, ada nabar juga yang betul-betul harus kita praktekkan di makhraj dan sifat yang satu ini, yaitu huruf ya bertasydid. Maka kita lihat mad tamkin atau mad tabi'i. Nah, yang pertama adalah di kalimat. Nah, di sini ya bertasydid, terus sebelumnya kasroh, sesudahnya ya sukun. Ya, berarti di sini ada kasroh bertemu ya sukun, apa Pak Bu? Mad tabi'i. Ya. Nah, dipertegas oleh istilah tamkin itu adalah hanya terjadi pada ini Pak Bu, hanya terjadi pada ya sukun. Hanya terjadi di ya bertasydid, tidak pada yang lainnya. Lihat ya, ini hanya
ini yang saya temukan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menemukan di kalimat-kalimat yang lain. Ini yang saya temukan hanya ada 4, gitu ya. Yang pertama ya bertasdid itu, yang seperti ini ya. Ini kita lihat wujudnya dulu Pak Bu ya. Kita lihat wujudnya dulu. Terus yang berikutnya ya bertasdid ya. Pokoknya ya bertasdid berharokat kasroh dan sesudah ya bertasdid ada ya sukun. Meskipun sebelumnya dhammah gitu ya. Terus berikutnya di sini pun juga ada ya bertasdid berharokat kasroh berdiri tuh ya. Jadi kasroh berdiri ini sama dengan kasroh bertemu ya sukun. Gitu ya. Kasroh berdiri ini sama dengan kasroh bertemu ya sukun. Terus berikutnya ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, sebelum ya bertasdid pun juga kasroh gitu ya. Nah, berarti yang dhammah itu cuma satu, berarti yang ini aja. Oh ya, yang ini aja. Nah, cuman yang harus hati-hati yang ini berarti Pak Bu. Yang ketiga ini nih yang harus hati-hati. Ya. Dan ini pun juga ya sama. Jangan sampai kita membaca huyitum. Nah, gimana nih? Huyitum berarti akan terjadi memanjangkan huruf hu. Nah, gitu Pak Bu. Ya. Makanya sama-sama memang harus diperjelas. Hui gitu ya. Nanti kita akan belajar untuk pengucapan ya bertasydidnya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, maka dari itu catatan di sini untuk menegaskan mad tamkin ini kita harus memberikan an-nabr atau nabr itu adalah meninggikan suara, menaikkan suara, gitu ya. Nabr ini pernah kita bahas Pak Bu, ya. Nabr ini pernah kita bahas di beberapa materi yang sebelumnya. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, di sini kita pernah membahas nabr ya. Tuh, di sini kita lihat sedikit kita jelaskan pengertian nabr secara bahasa dorongan. Ya, dorongan bunyi Pak Bu, ya. Secara istilah menekan huruf tertentu atau meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf. Salah satu di antaranya adalah huruf ya. Nah, kira-kira di sini kita akan coba cari huruf ya. Nah, di sini berarti ya. Nah, ini Pak Bu. Contoh ya, ketika huruf iya bertasydid di akhir atau di awal juga sama ya. Nah, contoh di sini ada wa tawakkal 'alal hayyi. Ya, ada penekanan tuh ya, ada dorongan dulu. Jadi kalau dari segi irama Bapak Ibu sekalian itu harus naik gitu ya. Hui, enggak hui gitu, harus naik. Wa tawakkal 'alal hayy. Gitu ya, naik. Terus berikutnya Qur'anan Arabi. Tuh kan ya? Arabi. Ada penekanan gitu ya. Sebetulnya sedikit ya, cuman ini saya mempertegas saja. Tapi kalau sudah terbiasa Qur'anan Arabiyya, tetap cuman iramanya bi. Enggak ada yang turun. Nabr itu naik. Ya, semuanya meninggikan suara. Contoh yang lain di Al-Fatihah tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya. Hati-hati, bukan iya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita membaca iya, nanti nggak sempurna, bahkan tidak bisa mempunyai arti. Gitu ya. Apalagi tidak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, itu merubah makna ya. Karena menghilangkan satu huruf gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan kesalahan jali Bapak Ibu sekalian, itu bisa merubah makna, bisa tidak ada artinya gitu ya untuk kesalahan jali gitu. Nah, maka dari itu insya Allah untuk pembahasan yang ini Bapak Ibu sekalian kita akan mempraktekkan yang namanya nabr ya. Oke, ini salah satunya kenapa disebut tamkin ya. Karena secara khusus ya berarti mad tamkin ini Bapak Ibu sekalian terdapat pada ya bertasydid yang berharokat kasroh yang diikuti dengan ya sukun atau ya mad gitu ya. Saya ulangi, berarti mad tamkin ini adalah ya bertasydid. Nah, berarti gini. Adalah ya bertasydid yang berharokat kasroh yang diikuti oleh mad. Madnya sesuai dengan kasroh, berarti ya
ya sukun. Inilah mad tamkin, Pak Bu ya. Tapi boleh nggak Ustaz kalau kita menyebutkan mad tabi'i? Boleh banget. Dikarenakan ini memang mad tabi'i ya. Cuman karena para ulama membicarakan mad tabi'i ini ada perbedaan, ada penghususan, ada ini di sini penghususan bukan penghususan secara ini ya, secara mutlak enggak. Jadi penghususan yang beda daripada mad-mad yang lainnya gitu ya. Maka dari itu perlu penjelas, perlu penegasan pada pengucapan ya bertasydidnya. Karena sering terjadi ya bertasydidnya menjadi mad ya. Contoh an-nabiyina. Nah, berarti jadi apa tuh? Nabiyina. Nah, bisa jadi enggak sempurna ya, tidak sesuai hak dan mustahaknya. Berubah makna tidak? Walau alam. Ya bisa merubah makna, bisa tidak ada maknanya. Gitu Pak Bu ya. Nah dikarenakan ini nabi gitu ya. Nama nabi gitu ya. Makanya nabiyina gitu ya. Nabiyina gitu ya. Tidak nabiyina. Nabiyina. Bisa dipahami ya Pak Bu ya. Jangan sampai kita menghilangkan tasdid dengan menggantikan mad nabiyina. Maka dari itu cara bacanya Bapak Ibu sekalian berikan naber pada ya bertasydid ya. Siap, kita akan coba praktekkan Pak Bu ya. Nah, praktek yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan berhenti di ya bertasydid dulu sebelum kita berikan mad kasroh ya, kasroh bertemu ya sukun. Contoh seperti ini. An-nabi. An-nabi. Ingat ya, huruf ya itu nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalkan melihat tata letaknya di sini nih. Ya. Kalau misalkan huruf ya ini nanti posisinya di sini Pak Bu, di tengah lidah. Nah, posisinya di sini di tengah lidah dan harus menempel, Pak Bu ya. Harus menempel ke sini nih. Ke tengah-tengah. Nabi, nabi. Berarti antara lunak dan keras juga. Nabi. Lunak dan keras. Ya, ya di sini nih. Nabi, nabi, nabi gitu ya. Menempel ke langit-langit atas ya untuk membaca huruf ya. Ya, siap ya. Nah, sekarang boleh ayah bunda sekalian mengikuti bacaan. Ya, saya satu kali, semua satu kali. Kita fokus ke ya atas dulu ya. Kita berhentikan dulu biar nanti huruf iya-nya bisa dirasakan. Ya, baik, saya satu kali, semua satu kali. Seperti ini. An-nabi. Nah, coba silakan. An-nabi. Nah, itu namanya naber ya. Ingat, itu namanya naber. Naber itu adalah meninggikan suara sedikit. Nah, berarti kalau meninggikan suara itu harus ke atas. Maksudnya suaranya ke atas gitu ya. Nabi. Enggak nabi, nabi, tapi nabi. Nabi. Nah, Nabi. Nabi. Oke, sudah cukup Pak Bu. Kita praktekkan secara keseluruhan ya. Siap disimak dulu Pak Bu, saya praktekkan. An-nabiyina. Silakan. Nah, ingat, jaga nabernya ya. Kalau misalkan tidak ada naber, tidak ada penekanan atau meninggikan suara, maka akan terjadi an-nabiyina, nabi, bi-nya jadi panjang. Bisa dipahami ya Pak Bu ya? Oke, siap. Satu kali lagi. Monggo disimak dulu ya. Siap. An-nabiyina. Silakan. Ya, berikutnya. Huyitum. Ma, naik dulu ya. Hui. Oke, cukup Pak Bu ya. Tidak usah 10 kali Pak Bu, tenang. Ya, kita satu kali satu peduli ya. Semangat sekali nih ya. Hui ya berarti tetap dalam keadaan naik meninggikan suara. Berikutnya. Oke, disimak dulu Bapak Ibu sekalian sebelum dibaca. Fil ummiyina. Silakan.
Fil ummiyina. Oke, cukup satu kali dulu Pak Bu ya. Saya jelaskan sedikit. Meskipun dalam kondisi kasroh atau baris bawah gitu ya, tetap dalam kondisi ketika ya-nya bertasdid, ibu bapak tetap harus meninggikan suaranya. Fil ummiyina. Ulangi, 1, 2, 3. Fil ummiyina. Nah, gitu, sip, cukup. Disimak lagi, satu lagi Pak Bu. Ailiyi, apalagi nih ya, lam bertasdid naber sama Pak Bu, ya bertasdid juga naber, maka dari itu naik ya, suaranya di sini naik, di sini pun juga naik ya ke atas. Nah ini juga ke atas. Siap ya, disimak dulu Pak Bu. Ailiyina, silakan. Ailiyina. Nah, apalagi kalimat ini atau kata ini betul-betul harus hati-hati dalam pengucapannya. Jangan sampai semuanya dimadkan. Contoh, ailiyina, ailiyina. Oh itu ya, itu fatal sekali Pak Bu ya. Bisa jadi tidak ada maknanya gitu ya. Maka dari itu ail ditekan dulu ke atas, liyina gitu ya. Oke, siap, satu kali lagi Pak Bu. Saya satu kali, semua satu kali. Disimak dulu. Lamnya nabar juga sama, ya-nya apalagi huruf ya lebih tegas daripada huruf lam. Ailiyina, silakan. Ailiyina. Ya, sekarang kita praktekkan ya. Baik, disimak dulu Pak Bu. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi Oke, disimak lagi, fokus. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Silakan. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Masya Allah ya, di sini ya bertasdid, qaf bertasdid juga sama, di sini juga sama ya, diberikan naber, terkecuali nun biasa saja ya. Jadi yang diberikan naber itu huruf-huruf yang bertasdid terkecuali nun dan mim gitu ya Pak Bu ya. Nah cuman nun dan terkecuali nun dan mim, akan tetapi pengecualian juga khusus di harfi ya, atau mad lazim mukhafaf harfi gitu kan ya. Itu kan ada ya yang mukhafaf harfi atau musaqqal gitu ya. Betul ya? Ada mim bertasdid. Nah, yang ini kalau misalkan di harfi itu tetap ada nabernya ya. Yang dimaksud yang tidak usah diberikan naber itu adalah ketika di kalimat-kalimat yang bukan harfi. Ya, seperti ini ya, nun bertasdid. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Nah, jadi nun bertasdid dan mim bertasdid tidak usah diberikan naber ya. Sisanya baru diberikan naber. Ya, sisanya diberikan naber. Oke, siap, kita lanjutkan Pak Bu. Disimak lagi. Kita lanjutkan. Wa idza huyyitum bi tahiyyah. Silakan. Wa idza Nah, Masya Allah, barakallah ya. Tidak hanya huyitum tapi bitahiyya juga sama ya, bertasdid ya. Berikutnya Pak Bu, silakan disimak lagi. Perhatikan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Silakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Nah, lam bertasdid naber, ya bertasdid naber ya. Saya ulangi.
Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya Pak Bu. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Silakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk pembahasan mad tamkin. Untuk sementara Jadi insya Allah fil ummi ada, ya gimana Pak? Fil ummi, umnya itu nggak nabr ya? Fil ummi tadi. Umnya. Ya umnya. Umnya tidak. Nah gini ya, yang mana tadi? Nah ini nih. Nah ini ya. Nah, coba diperhatikan Pak Bu. Ya, saya baca kembali ya. Mim bertasydid tidak naber. Ya, di sini pun juga enggak naber. Yang naber adalah lam bertasydid, ya bertasydid. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Nah, ya. Jadi rata saja. Cuman semua yang bertasydid selain mim dan nun itu diberikan naber. Cuman nabernya beda-beda. Ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu apa saja Pak Bu? Coba disebutkan. Lam. Apa yang paling kuat dulu? Wawu bertasydid, ya bertasydid. Ini yang paling kuat ya. Terus lam bertasydid, ro bertasydid. Nah itu. Ya. 4 huruf ini kuat. Ya. Kuat di sini ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Cuman sebetulnya kuat di sini bukan menyentak gitu ya Pak Boy ya. Kuat di sini bukan menyentak. Untuk latihan boleh, tapi nanti udah biasa nggak usah menyentak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penekanan hir gitu ya. Adladzi, nah, gitu kan ya. Awwa, ayya, nah, itu ya. Semua juga sama. Huruf waw ya bertasydid, terus huruf-huruf tasydid yang lainnya ya. Ini dibahas juga di pembahasan ini Pak Bu. Ya pernah ya kita ngebahas di sini. Nah, seperti di mad lazim juga sama kan ya. Fala taqul lahuma uff. Kan uff ya. Ada itunya. Terus apa lagi? Kulla amrim mustaqir ya afwan mustaqir nah, gitu ya, ada penekanan. Huruf sin juga sama ya. Yatakhabbatu ta yatakhob ada penekanannya ya. Yatakhob ada. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah gitu ya. Itu naber insyaallah. Nanti dicoba Pak Bu ya. Oke, nanti insya Allah ada sesi talakinya. Jadi untuk sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk materinya. Dan memang sebetulnya cuman segini ya. Karena mad tamkin itu adalah mad tabi'i. Udah segitu saja ya. Mad tamkin itu adalah mad tabi'i. Yang mana di sini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan mad tabi'i atau mad tamkin gitu ya. Ini sama-sama itu saja. Apa itu juga gitu ya. Nah ya. An-nabiyyi huyyitum fil ummiyyi illiyin gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini ya bertasydid berharokat kasroh diikuti oleh mad ya sukun gitu ya. Kalau ada lagi boleh laporan ya ke sobat ngaji ke saya gitu ya, biar nanti bisa dimasukkan ke modulnya dan bisa menjadi jariah untuk ayah bunda ya. Insya Allah nanti kita akan banyak menemukan juga barangkali nanti di Ramadan ya. Mudah-mudahan masih ada usia di bulan Allah sampaikan ke bulan Ramadan, kita deresan di sana nanti gitu ya. Nanti kita akan menemukan kalimat-kalimat yang barangkali
jarang kita temukan gitu kan ya. Terus pengucapannya sulit, nanti kita bisa jadikan materi itu. Seperti itu Pak Bu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti ada sesi talakinya yang tadi kita baca ya untuk mat tamkinnya nanti bagi ayah bunda yang insya Allah mudah-mudahan rezekinya ya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan dulu kemana-mana, tetap stay bersama kami selepas jeda berikut ini ya. Silakan Kang Tian Afwan. Alhamdulillah. Terima kasih syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dari yang sudah memberikan ilmu-ilmunya, men-sharekan kepada kita semua ya bunda ya. Baik ayah bunda, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait program di Sobat Ngaji. Sebelum itu kita izin untuk sharekan terlebih dahulu program yang tentunya insya Allah kita mempunyai kajian rutinnya ya ayah bunda ya, yang setiap kelas akbar di Rabu malam ataupun di Rabu malam sama Ahad malam yang selalu diinformasikan ya. Apakah sudah tampil ayah bunda untuk layarnya di ayah bunda? Sudah. Alhamdulillah ya. Sebelum itu baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang program pertama di Sobat Ngaji ini kami mempunyai kelas akbar kajian rutin nih ayah bunda ya. Kajian rutin, alhamdulillah kelas akbar ini yang dilaksanakan 3 kali dalam sepekan. Yaitu ada di Rabu malamnya, ada di Kamis malamnya. Kalau di Kamis malam ini maghrib mengaji ya ayah bunda ya. Untuk bertilawah Al-Quran, dan di Ahad malamnya. Dan tentunya di Rabu malam sama Ahad malam waktunya pun juga sama, dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan kabar baiknya kelas akbar ini ayah bunda ya gratis buat ayah bunda. Jadi ayah bunda boleh mengajak ya keluarga ataupun sahabat ataupun siapapun untuk bisa ikut bergabung ya. Semoga semakin nanti banyak yang ikut bergabung, banyak yang hadir, semakin banyak pula keberkahan ilmu yang bisa kita raih bersama ya. Kita selanjutnya ini program yang pertama. Berikutnya kami mempunyai program yang keduanya, yaitu salah satunya kami memiliki program kelas private-nya nih ayah bunda ya. Ada kelas ikronya, ada kelas tahsinnya juga ayah bunda ya, kelas tahsin tajwidnya, ada kelas makomatnya, kelas talakinya, ada banyak beberapa di program Sobat Ngaji. Bagi ayah bunda yang ingin lebih private-nya, kami mempunyai programnya yang semisal di Ahad malam ini kan kelas akbar ya ayah bunda ya. Kalau lebih private itu kita bisa mempelajari dari dasar lagi ayah bunda ya, dan juga kita memiliki tahapan-tahapannya juga ayah bunda ya. Dari tahapannya kalau di kelas akbar atau di Rabu malam itu hanya untuk pembahasannya yang banyak. Kalau kategori lompat-lompat gitu ayah bunda ya, materinya lebih luas di ya. Ada yang bisa bantu? Apa namanya? Ya, gimana? Ya bunda, silakan. Baik, kita lanjutkan kembali ya ayah bunda ya. Bagi yang ayah bunda yang ingin lebih mendalam lagi ataupun bertahap ya dari dasar, boleh ayah bunda bisa bergabung di kelas private-nya. Salah satunya yang paling dasar ini adalah kelas ikro ya. Kelas ikro ini cocok untuk pemula nih ayah bunda ya. Ikro ini dikhususkan bagi yang merasa
masih kesulitan atau lupa huruf hijaiyahnya, ayah bunda nanti bisa bergabung di sini dan nanti akan dibimbing secara perlahan-lahan dimulai dari pengenalan huruf, makhraj sampai bisa membaca dengan lancar. Yang ingin memulai dari dasar, silakan bergabung untuk di kelas private yang kelas Iqra ini, ayah bunda ya. Dan Iqra ini juga kami memiliki modulnya dari modul 1 sampai nanti masuk ke Iqra 3 seperti itu ya. Dan selanjutnya nanti tahap pertama ini Iqra, tahap kedua nanti akan dilanjutkan di kelas tahsin tajwidnya nih ayah bunda ya. Ini bagi ayah bunda nanti diarahkan semisal ayah bunda ingin masuk ke kelas tahsinnya, nanti akan diarahkan oleh adminnya. Kalau yang kelas tahsin tajwid ini nanti yang bagi ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran, nanti akan difokuskan ya dalam penguatan bacaan tajwidnya, biar nanti ayah bunda biar konsisten dalam membaca Al-Quran dengan madnya seperti itu ya. Dan modulnya pun juga ini yang paling lengkap, yang paling lama juga ya bunda ya di kelas tahsin ini. Nanti mempelajari makhrajnya, juga tahap yang terakhir itu mempelajari makhrajnya juga ya dari kelas tahsinnya. Modulnya tahsin 1, modul sampai D, nanti dilanjutkan tahsin 2-nya nih ayah bunda ya. Tahsin 2 nanti masuk tahsin 3 itu masuk ke kelas makhrajnya ya ayah bunda ya. Modulnya sangat lengkap dan nanti ayah bunda mendapatkan rekaman ulang juga nanti pembahasannya ketika ayah bunda belum bisa hadir ya di kelas private-nya. Ayah bunda bisa mendapatkan rekaman ulangnya seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu kelas talaki ini ayah bunda ya. Kelas talaki ini bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas talakinya kami ya. Ini kelas talaki ini semisal ayah bunda ingin bergabung di kelas talakinya nanti akan diarahkan di placement test, ada placement test dulu ya ayah bunda sebelum nanti masuk ke kelas talakinya. Nanti untuk latihannya peserta akan membacakan langsung dari mushafnya ya ayah bunda, lalu nanti guru akan mengkoreksi secara detail ya bacaan huruf demi huruf. Di kelas ini peserta bisa langsung memperbaiki kesalahan dan menguatkan makhrajnya seperti itu ya. Ini untuk kelas talakinya dan dilanjutkan lagi di kelas makomatnya nih ayah bunda. Di kelas ini peserta akan belajar pola irama, salah satu irama Kurdi ya. Dan materinya tetap disertai dengan penerapan tajwid. Jadi bukan hanya mempelajari irama, tapi penerapan tajwidnya lebih dikuatkan lagi seperti itu. Jadi tidak hanya memperindah suara seperti itu ayah bunda ya, tapi juga tetap sesuai kaidah ya. Sama seperti kelas talaki ya, ini ada placement testnya, nanti diarahkan oleh admin ya untuk placement testnya ya. Ini cocok bagi yang ingin ya ayah bunda yang ingin memperindah lantunan Qur'annya dengan irama Kurdi. Bagi ayah bunda yang ingin meningkatkan keindahan bacaan Al-Qur'annya ada di kelas makomatnya ya. Dan selanjutnya bagi ayah bunda ini untuk Senin nanti ya periode selanjutnya nanti akan dibuka kelas private-nya, kelas barunya ada di hari-hari tertentu juga ya bunda ya. Ada di Jumat pagi ya untuk kelas Iqra-nya ayah bunda ya. Boleh ayah bunda barangkali mau mencatat untuk jadwalnya yang kami akan buka ada di Jumat pagi untuk Iqra-nya dan untuk tahsinnya juga ada di Rabu pagi ya. Nah, siapa bagi ayah bunda yang ingin ya bergabung di kelas private-nya?
ayah bunda bisa langsung nanti untuk pendaftarannya langsung mendaftar melalui link pendaftarannya yang insya Allah akan kami sharekan ya ayah bunda di kolom chatnya serta di grup kelas akbarnya, dan insya Allah prosesnya pun juga mudah ya ayah bunda ya. Ini terbuka untuk siapa saja ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung silahkan, dan saya cantumkan juga untuk nomor adminnya untuk pendaftarannya ayah bunda, mohon boleh ditulis ya. Untuk nomornya 082123886526. Bagi ayah bunda yang ingin mendaftar langsung ya untuk kelasnya, yang ingin lebih dasar lagi biar bertahap ya, dari ikro, dari tasin, dari kelas mahroj, talaki, nanti akhir ininya ke kelas makomat seperti itu. Mungkin itu saja untuk informasi terkait pendaftaran ya untuk kelas privatnya ataupun program yang lainnya. Dan ada satu lagi yang saya ingin menginformasikan ya bagi ayah bunda untuk updatean terbaru untuk yang sudah berdonasi sebelumnya ya, saya sharekan. Ini updatean yang terbaru ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah kita melaksanakan kelas akbar ini dalam satu pekan ini ya, per pekan ini alhamdulillah untuk donasinya tetap masih berjalan, alhamdulillah ya. Udah masuk lagi ayah bunda. Terima kasih, jazakumullahu khairun katsiron atas yang sudah memberikan ya hartanya untuk mensupport sobat ngaji. Sekali lagi ayah bunda ya, alhamdulillah terima kasih, jazakumullahu khairun katsiron. Dan bagi ayah bunda yang ingin berdonasi, boleh silakan, masih terbuka, nanti saya bantu sharekan juga ya untuk bila ayah bunda yang ingin berdonasi. Mungkin itu saja yang untuk updatean donasi ataupun kelas privatnya ya yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali ya ayah bunda untuk pembelajarannya untuk yang lebih ininya. Bagi ayah bunda nanti kalau ingin mau barangkali ada yang mau ditanyakan kelas privatnya nanti setelah kita melanjutkan materi yang akan kita laksanakan lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita persilakan kembali kepada Ustadz Ari Abdullah. Tafadhol Ustadz. Oke, syukran, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menunggu tentunya, dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya pada kesempatan malam hari ini. Dan sekedar tambahan juga ya untuk updatean kelas juga ya. Ini untuk settingan atau sistem pendaftaran pada tahun mendatang barangkali barangkali bisa jadi di bulan ini juga sama ya. Di bulan depan berarti ya untuk kelas private yang bulan depan. Nah, ini secara keseluruhan nanti kita akan menggunakan placement test gitu ya. Jadi semua kelas terkecuali Iqro ya, terkecuali Iqro. Nah, ini untuk gambaran Iqro terbaru yang sudah kita susunkan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ya Iqro. Jadi kan awalnya kan kita namanya Tikror ya. Tikror. Jadi Tikror itu penerapan gitu ya. Nah, cuman alhamdulillah kita pun juga diperbolehkan untuk menggunakan nama Iqro tapi metodenya beda-beda ya. Jadi metode yang digunakan adalah metode Banaba dari Sobat Ngaji. Makanya Iqro ini untuk sementara kita coba untuk ditempelkan di metode Banaba ini. Nah, terus untuk dalamannya ini sudah lengkap ya. Mungkin di sini ada peserta yang sudah berjalan di kelas Iqro itu ya. Nah, materinya bisa jadi berbeda gitu ya. Berbeda itu materinya lebih sedikit untuk kelas-kelas yang Iqro yang senior ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk hasilnya sampai sekarang kalau tidak salah sudah berjalan
setengah tahun ya. Setengah tahun itu sudah alhamdulillah sudah masuk ke tahap Iqra 3 gitu ya. Dan Iqra 3 di Sobat Ngaji itu beda dengan Iqra 3 pada umumnya gitu ya. Jadi kita Iqra itu hanya ada 3 modul. Hanya ada 3 tahapan. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Setelah itu masuk ke tahsin gitu ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya secara detail ya. Terus ada pembahasan makhrajnya juga ya secara huruf ya, dan juga ada kesalahan umum, ada catatannya. Jadi lengkap. Jadi Iqra itu tidak sekedar Iqra ya, tapi Iqra ini lengkap, kita mempelajari makhrajnya juga. Tuh ada makhraj ba, sifat-sifatnya sudah ada yang sebelumnya saya pun juga sharekan kepada Bapak Ibu sekalian di Zoom ini ya, dengan gambaran sifat-sifat yang seperti ini tuh ya. Ini sama nanti dalamannya Iqra gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini Pak Bu ya. Tuh udah lengkap, ada tambahan latihannya, terus ada makhrajnya juga, ada penerapan irama, ada tambahan latihan dan seterusnya ya. Terus ada Iqra 2 juga sama. Iqra 2 di sini ada penjelasannya secara merinci ya, secara lengkap juga. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar Iqra, di sini pun juga kita bisa membaca sejarah-sejarahnya atau asal usul harokat, fathah, kasroh, dhamma dan seterusnya. Nah, ya seperti ini. Nah, ini bagi yang ingin ikut bergabung di kelas Iqra. Insya Allah menyenangkan dan alhamdulillah 1 tahun setengah dari nol banget, yang baru mengenal alif, batasa gitu ya, baru mengenal hamzah, baru mengenal AIU, sekarang alhamdulillah ibu-ibu peserta-peserta yang sudah berjalan sudah pada lancar, alhamdulillah ya. Baik, itu untuk informasinya. Terus yang berikutnya berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kelas tahsin sampai ke kelas makomat gitu ya. Jadi nanti kelas tahsin, terus kelas makhraj, terus ada kelas talaki, ada kelas makomat. Nah, semuanya placement test. Nah, placement test di sini bukan ukurannya tidak memaksa ya, nggak memaksa, tapi sebetulnya diharapkan mengirimkan rekaman saat membaca Al-Quran. Dikarenakan untuk memudahkan kita, terkhusus memudahkan Bapak Ibu ketika belajar ya. Kalau misalkan ada placement test, terus kita ukur sesuaikan dengan kondisi setiap orang, itu kan enak ya. Misalkan satu grup itu kondisi bacaannya 20% semuanya. Nah, jadi nanti insya Allah akan ada penyeragaman ya. Nah, untuk kelas-kelas yang sebelumnya itu diibaratkan satu kelas itu ada yang 20%, ada yang 70%, ada yang 50%, bahkan ada yang sudah lancar masuk ke tahsin gitu ya. Dengan harapan bisa menerapkan metodenya untuk mengajarkan kembali gitu ya. Jadi sebetulnya nanti bisa disesuaikan. Makanya hasil placement itu nanti untuk menyesuaikan per grupnya ayah bunda ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ayah bunda daftar terus disuruh minta rekaman bacaannya, itu natural saja ya, nggak usah dipaksakan Pak Bu. Jangan kita ngapalin dulu gitu ya. Jangan menghafal dulu, oh ini yang ditesnya surat Maryam ayat 1-5 dihafalin dulu gitu kan ya. Tajwidnya nggak usah. Dikarenakan ini yang diharapkan itu adalah natural, langsung baca, nanti bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya untuk memudahkan kita, tapi untuk memudahkan peserta juga dalam belajar, dan tidak akan ada nanti semacam diskusi ada yang lancar, ada yang tidak lancar gitu ya. Jadi levelnya harus disesuaikan. Jadi kalau misalkan satu level semuanya kan enak gitu ya. Meskipun tahsin gitu ya. Tahsin grup ini satu level semuanya ya, 20% misalkan. Ada grup tahsin yang berikutnya ini pesertanya semuanya 50% gitu ya. Jadi rata gitu ya. Terus ada grup tahsin yang memang di sana guru semua yang butuh metodenya misalkan ya. Nah, semuanya guru semua. Kan lebih enak. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saja untuk informasinya. Dikarenakan sebelumnya kita tidak ada placement test, sekarang insya Allah akan diadakan semua kelas placement test terkecuali nanti di Iqra. Kalau Iqra betul-betul 0 gitu ya. Tapi bagi ayah bunda yang sudah bisa tapi ingin 0 lagi, nah itu tinggal diinformasikan saja ya. Tapi sebetulnya tanpa diinformasikan pun juga kalau Iqra itu 0 banget gitu ya.
0, terus bagi ayah bunda yang sudah lancar ingin belajar 0 juga bisa gitu ya. Tapi kalau tahsin tetap ada plus mentesnya, kelas makhraj pun juga ada plus mentesnya, kelas talaki juga ada plus mentesnya, dan juga sampai kelas makomat. Seperti itu barangkali untuk tambahannya ya. Mudah-mudahan ayah bunda yang membutuhkan ya untuk dipantau bacaannya, insya Allah tadi sudah tersedia oleh Kang Tian, jadi mudah-mudahan bermanfaat dan juga cocok waktunya gitu ya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita akan coba memanfaatkan waktunya. Sepertinya 2 orang saja Kang Tian kita berikan kesempatan untuk bertalaki terlebih dahulu, yaitu membacakan latihan yang di bawah ini gitu ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Oke, siap Bapak Ibu sekalian ya. Seperti biasa, saya instruksikan boleh on cam bagi yang siap ya. Terus yang kedua, saya akan memprioritaskan yang belum pernah dulu ya, yang belum pernah. Monggo, siap. Ada yang on cam Bapak Ibu sekalian, saya cek dulu ya. Boleh raise hand langsung ya. Baik, di sini ada yang sudah raise hand. Ibu Fitri kemarin udah sepertinya ya. Betul nggak Ibu Fitri ya? Nah, nanti dulu Bu Fitri, siap. Kita yang lain dulu. Ini Kak Fatir juga, ini sudah raise hand ya. Tapi nanti dulu Kak Fatir, siap. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Ibu Mulyani sepertinya. Ya, Assalamualaikum Ibu Mulyani. Halo, di on kan mikrofonnya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah ya. Ibu Mulyani lokasi asal mana Bu? Bogor Ustaz. Bogor, Masya Allah. Baru ya? Baru bertalaki Bu? Di kelas besar? Atau udah pernah? Sekali dulu pernah. Oh, sekali dulu ya, berarti udah lama sekali. Oke, sip, alhamdulillah rezekinya juga Bu ya. Ini yang lainnya sudah raise hand juga ya, tapi saya coba memberikan kesempatan yang memang belum ya, yang belum. Oke, siap Bu, insya Allah. Dibaca latihan yang sudah ada di layar ini ya, semuanya Bu, semuanya. Nanti difokuskan ke mat tamkinnya. Monggo. Bentar Ustaz. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang besar ya Ustaz? Segini Bu. Ya. Cukup tidak? Monggo. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Wa idza huyyitum bitahiyyah. Oke, di sini ditahan juga ya, afwan. Mim mati bertemu ba ditahan ya, tadi tidak ditahan. Untuk latihan bersama-sama ya, afwan. Ini baru kelihatan tadi. Mim mati bertemu ba ditahan. Wa idza huyyitum bitahiyyah. Gitu, afwan. Wa idza huyyitum bitahiyyah. Iya, baik. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Tahan dulu Bu. Ummiyina, tahan dulu. Lam coba dinabar juga. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Baik. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, sudah mantap Bu. Alhamdulillah sudah terjaga ya. Allahul azim. Masya Allah, alhamdulillah, sama-sama Ibu ya. Syukran Bu, nanti hadir lagi ya. Oke, berikutnya di sini ada geser dulu ke bapak-bapak nih. Sepertinya Bapak Warsono. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Alhamdulillah ya. warahmatullah. Udah pernah Pak atau belum bertalaki? Sekali dulu. Ya, berarti udah lama juga ya. Alhamdulillah. Sip, Ya. cocok ya rezekinya insyaallah. Yang lainnya nggak usah berkecil hati Bu, Pak, insyaallah. Ya, ketika mendengarkan juga insyaallah jadi ilmu dan kita akan coba kondisikan meskipun sedikit ya. Oke, nanti insyaallah ada bagiannya di lain waktu insyaallah. Monggo Pak Fuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Nah, hati-hati nabinya masih kurang dikarenakan kita fokus ke tamkin ya. Ya. Nabi naik sedikit Pak. Nabi. Nah, gitu. Coba. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Nah, hati-hati di sini juga goe tapi goy ya. Oke, sekali lagi kita fokus yang di sini Pak. Ya. Fokus yang di sini nunnya ditahan sedikit ya. Wa yaqtulunan nabiyyina. Nah, menekan sedikit nabi. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Oke, terus yang kedua wayaqo itu ya untuk catatan saja. Oke, baik dilanjutkan Pak, nggak apa-apa. Berikutnya. Wa idza huyyitum bitahiyyah. Nah, ini sudah oke, bagus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Oke, sedikit lagi Pak. Fil ummiyina. Nah, itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Ya, satu lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, illiyin. Sukunkan saja. Ya. Oke, diulangi Pak. Satu kali. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita fokusnya ke tamkin, Bapak sudah Masya Allah, barakallah ya. Sudah oke Pak, Alhamdulillah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan ya. Untuk semuanya yang sedang menyimak dan juga yang ingin bertalaki juga, mohon maaf juga insya Allah dikarenakan terbatas waktunya ya. Di lain waktu mudah-mudahan rezekinya dan tidak usah berkecil hati juga yang belum bisa bertalaki, insya Allah nanti akan didahulukan ya yang belum-belumnya. Nanti barangkali ayah bunda bisa hadir lagi di hari Rabu ya teh. Nanti bisa bertalaki lagi ya. Oke, tetap stay juga di program-program Sobat Ngaji yaitu di hari Rabu malam, terus maghrib mengaji di Tahsin Al-Kahfi ya di hari Kamis. Terus berikutnya di hari Ahad. Dan insya Allah nanti Ramadan itu akan lebih penuh daripada 1 minggu 3 kali gitu ya. Bisa jadi 1 hari 4 kali nanti kelas besarnya gitu ya. Baik, itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali kekurangan dari materi ya, ketepatan dalam menyampaikan dan lain sebagainya. Tentunya harapannya adalah sebagaimana saya menyampaikan berulang-ulang kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada koreksian, ada masukan, ada kritikan silahkan ya. Kita akan menerima dengan baik dan juga kita akan memperbaiki apa yang harus kita perbaiki ya. Karena untuk untuk kemajuan Sobat Ngaji itu tentunya harus ada kritikan ya, harus ada koreksian. Dikarenakan kita membuat slogan koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Maka dari itu ini sebagai penguat kita tim kita ya, tidak hanya asatidz yang lain, saya dan juga tim itu untuk senantiasa mencari sesuatu yang bisa diperbaiki di Sobat Ngaji. Maka dari itu kalau ayah bunda ingin beramal jariah gitu ya, salah satu diantaranya adalah koreksi apa yang harus dikoreksi di Sobat Ngaji gitu ya. Nanti sampaikan kepada kami, langsung kami akan senantiasa langsung memperbaikinya. Gitu barangkali ya.
Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas segala kehadirannya ayah bunda, waktu luangnya dan juga memaksimalkan energi terakhir gitu ya, setelah sebelum beristirahat gitu ya, kita maksimalkan untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan pahala dan Allah ridho kepada ayah bunda, kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu kembali, dan tentunya ayah bunda sekalian pertahankan keistiqomahannya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ayah bunda, Allah senantiasa mencintai ayah bunda di setiap langkah, dan juga Allah memberikan keberkahan di setiap langkah ayah bunda. Amin ya rabbal alamin. Itu aja barangkali Bapak Ibu sekalian ya, kita akan cukupkan sekian untuk kajiannya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu sekalian. Amin amin wa iyyakum semuanya. Sampai jumpa kembali Pak Bu. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Ari ya yang sudah men-sharekan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah kepada Ayah Bunda juga ya, terima kasih atas kehadirannya serta supportnya selama ini. Ayah Bunda masih stay setia, ataupun Ayah Bunda melawan rasa kantuknya untuk bisa berkumpul bertolabul ilmi bersama sobat ngaji. Sebelumnya terima kasih kepada Ayah Bunda ya, jazakumullahu khairon katsiron. Jazakumullahu khairon katsiron. Terima kasih banyak sekali atas semangatnya, atas supportnya ya Ayah Bunda ya. Terima kasih, dan mohon maaf atas bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di Ayah Bunda. Mohon dimaafkan ya Bunda ya. Terima kasih. Masya Allah. Baik Ayah Bunda, kita cukupkan saja. Kita ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kekantian Ustaz Abdullah. Masya Allah. Sampai jumpa kembali Ayah Bunda ya. Nanti ditunggu di pekan selanjutnya di Rabu malamnya. Tetap semangat ya Ayah Bunda ya. Insya Allah. Insya Allah. Izin mau meng-off-kan Ayah Bunda. Izin kekantian. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa, jasa, abata, fa. Jajaha khodadada abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, qalqalah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya.
322 fathah kasrah dhammah fathah dana daununa Ibrahim sami'un alimun Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal. Dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, qalqalahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Ummiyuna, miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah betul, tadi tidak terbaca panjang sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.